Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di channel Firdaus Water Treatment. Pada hari ini kebetulan ada tamu dari Madura ya. Pagi ini sudah standby di workshop kami. Untuk itu sebagai edukasi ya, bagaimana kita persiapan, kita ikuti saja. Jangan lupa nanti like, subscribe, dukungan Anda sangat berarti untuk kita memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk yang berminat di bisnis ayam Rika. Untuk itu kita akan jalin tanya jawab dengan konsumen, dengan Pak Muhammad Waris ya, dengan Pak Ahmadi. Oke. Silakan Mas, apa yang akan ditanyakan? Yang tadi itu saya simak, Pak, bagaimana kita memilih mesin itu supaya awet dan apa saja sih yang menjadi masalah yang di kemudian hari ya? Pertanyaan yang tadi akan saya jawab ya. Satu, bicara mesin cup ya, untuk yang pemain pemula saya sarankan bermainlah yang mulai dari 4 lane. Alasannya 4 lane itu menghasilkan agak lumayan banyak ya, 750 sampai 800 dus ya per 8 jam ya, atau hitungannya per jamnya itu plus minus 100 ya, dus per jamnya. Nah kalau ambil 2 lane itu setengahnya ya, paling 310-an. Nah permasalahan yang kalau ambil yang 2 lane itu kita tidak bisa mengoptimalkan hasil produksinya karena dibatasi dengan yang saya sampaikan tadi 350 dus. Nah, jadi usaha itu kan ada yang harus kita hitung, yaitu berapa besar produksi itu dihasilkan, berapa besar perharinya kita bisa mengeluarkan, dan berapa besar lahan yang kita punya. Itu Mas. Semakin kita punya keterbatasan budget, keterbatasan tempat, disinilah harus hitungan antara keluar berapa, menghasilkan berapa ya. Jadi ada keseimbangan Pak. Itu yang poin yang harus diperhatikan. Kedua, untuk pertanyaan Pak, kondisi mesin awet mana mesin cup itu? Nah, mesin cup itu ada 2 tipe ya. Ada tipe mekanik tanpa kompresor, ada tipe yang semi pneumatik. Jadi kalau 4 lane itu disebutnya semi pneumatik. Semi itu sebagian pakai kompresor. Kalau ingin full yang pneumatik, ambillah 4x2 ya, itu bisa 1600 dus. Nah ini kondisi ini ada, mungkin kalau di YouTube itu ada di Sampit ya, dia pakai yang 4x2 lane dan beliau. Kemudian pertanyaan tadi saya singgung lagi, daya tahan suatu mesin ini seimbang dengan hasil dari keputusan ambil mesin ya. Kalau kita mampunya di atas 500, jangan ambil 2 lane ya kan, harus 4 lane ya. Tapi kalau kita mampu marketingnya di atas 1000 dus per harinya bisa nih, ambil 4x2 lane kan gitu ya. Itu namanya pilihan itu seimbang dengan namanya market. Jangan sampai begini terbalik, marketing kencang, kita ngos-ngosan di mesinnya. Contoh ambil 2 lane, ngos-ngosannya kenapa? Ini menunggu kita ini belum beres. Nah, ini nanti stres ya. Itu satu. Kedua, yang namanya produk itu kalau yang namanya kemasan harus ada minimal jeda 7 jam lah. Dia tuh ngisi karena ada injek ozonnya, dia harus jangan langsung dikeluarkan. Dia ada ditahan dulu. Minimal ya pakai sistem FIFO, plus in plus out ya. Jadi pertama yang dia cetak, pertama yang dia harus keluar gitu. Saya jawab yang mengenai ketahanan suatu mesin. Semua mesin baik cup, botol, galon, mesin yang polanya itu poin pertama ada di power listrik. Power listrik itu harus stabil di voltasenya. Itu satu. Kedua, bagaimana kita memakai mesin itu sesuai dengan porsinya enggak gitu ya. Contoh kayak gini lah, 2 lane dia mampunya 350, tapi tiap hari dibuat shift 2 dia sampai
cepat jenuh juga kan mesinnya, karena dia nggak ada jeda untuk istirahatnya. Contoh mobil aja lah, mobil kita pakai ketika kilometernya ratusan, pasti dia perlu istirahat. Supaya apa? Kalau dia istirahat, oli dia akan kekal kembali kan? Ya betul nggak? Oli kan kalau dia pakai panas, udah panas dia encer. Kemudian kalau dia paksakan dia bisa, cuma nanti masih aus mesinnya. Kenapa? Dia harusnya istirahat, dia ini apa namanya dihajar terus. Nah, saya ngomong sama ya. Jadi dia harus ada namanya istirahat, olinya dia kental lagi, baru jalan lagi seperti itu. Tadi power ya yang membuat awetnya mesin. Kedua, bagaimana merawatnya. Nah, disinilah peranan bagi orang yang jual mesin. Saya rekomendasikan pahami dulu siapa yang jual, mengerti nggak cara penggantian spare part, kemudian spare partnya ada, kemudian bagaimana perawatan itu supaya si mesin itu kinerjanya dia selalu konstan optimalnya, ya kan? Konstan optimalnya atau kinerjanya bagus. Nah, kinerjanya bagus, satu, si mesin dilakukan tidak melebihi kapasitas dan kapabilitas ya. Kalau yang umum ya 1 hari ya 8 jam lah umum ya. Nah, kalau terus tiap hari saya rekomendasikan kalau ingin misalkan targetnya tercapai, bisa pilih 4 kali 2 len. Misalkan rata-rata 1000, ambil aja 4 kali 2 len. Nanti si mesin tuh dia sesuai dengan kayak gini lah. Mobil itu kalau cc-nya udah di atas 2000, perjalanan jauh pun dia tahan, betul nggak? Tapi kalau Anda perjalanan misalkan Madura ke Tangerang misalkan ya, pakai cc yang kecil, dia berapa kali ya, dia harus istirahat karena beda. cc-nya kecil tuh dia dipakai jorok-jorok langsung tuh, dia harus istirahat aja. Beda dengan cc yang gede. Nah inilah sama kayak mesin ya, seperti itu. Tadi poinnya 2 ya, perawatan. Perawatan itu nanti detailnya kita kasih jokrak dipasang, kemudian mana yang harus kita kasih stempel, mana yang kita harus bersihkan, mana yang harus tidak boleh dilakukan. Nanti kita akan lihat ke posisi di mesin ya. Kita lihat di pertanyaan yang Bapak, kita akan jelaskan ke mesin ya. Pak, kalau mesin kap supaya awet apa sih yang harus kita lakukan? Satu begini. Ketika kita lagi produksi, misalkan lift sudah dipasang ya. Nah, posisikan si yang itu tuh dia berhentinya naik ke atas, jangan di bawah. Ya itu tuh ya. Yang ini nih ya. Diulang. Ya. Ketika misalkan sore udah beres nih, dia mau berhenti, pas off-nya itu dia lagi ke atas, tak baru matikan. Oh, iya. Jadi jangan menempel. Iya. Nah, satu itu ya. Kedua, ketika ganti di bawahnya tidak ada kap, tidak lid, jangan kita sering lakukan pengetesan terus saja tanpa adanya lid. Kenapa? Kan kalau posisi ini Pak, ini ada, kalau udah di setting heaternya panas. Panas dengan metal atau material, dia akan mengikis gini kan. Iya. Kalau ini misalkan iseng-isengan nggak ada lid, misalkan jalani itu nggak boleh. Kalau terlalu sering, kalau sebentar nggak apa-apa ya. Supaya hentakan ini tidak merusak nanti ke hentakan ini, ya kan? Kalau panas. Tapi kalau ada lid, ada kap nggak apa-apa karena dia ada bejana yang ditekannya, ya kan? Itu 2. Ketiga, posisi awetnya ini biasanya pisau. Nah ini pisau ya. Ini ada pisau untuk menyobek lidnya. Nah, ini juga sama. Ketika nanti sudah dimatikan, kalau dia itu ada bekas plastik itu nempel, bersihkan dalam kondisi mati ya. Bersihkan bisa dengan amplas yang ini atau kain, supaya tempelan plastik itu tidak menempel di sini nih ya. Satu di sini, ini pisau nih ya. Kedua tidak nempel di sini ya. Nah di sini kan nempel ya. Jadi bersihkan dulu pakai amplas yang ini halus. Nah, kenapa?
Ya jadi gini, kalau lid itu lama-lama dia itu dipakai kemudian nggak dibersihkan, Nempel terus yang plastiknya. satu dia nempel, kedua nanti untuk menempel ini jadi berkurang, betul nggak? Jadi berkurang. rusak. Jadi kekuatan si lid kekap tidak optimal karena ada bekas plastik yang di sininya. Itu yang berdampak nanti jadi jelek ya. Berarti yang cepat rusak kalau plastiknya nggak dibuang berarti. Kenapa? Yang pisau. Yang Iya cepat pisau. rusak. Nah pisau plus minus lah bisa kepake 2 tahun lah. Ya. Berarti yang cepat rusak itu pisaunya. Pisaunya tumpul lah ya. Nah, kan jadi tadi bilang kalau posisi pisau yang masak aja ya, itu kan kalau dia nggak dibersihkan dia karat kan. Iya. Ini betul nggak? Makanya dia harus selalu bersih. Yang khusus pisau. Nah, dia bersihkan, kemudian keringkan supaya dia tidak nempel si airnya itu karat ya, nanti akannya karat itu aja sih. Kemudian selain apa namanya itu pemotong untuk apa namanya perawatan, paling di kondisi ini air yang menampung. Berarti Jadi, ini yang nampung air. ya, berarti. setiap hari dia wajib dia dibuka, kemudian air yang masuk ke sini dia isi penuh dulu, buang. Nah, ini yang perlu dibersihkan di sini airnya. Dalamnya betul. Setiap hari. Setiap hari. Oh. Karena apa? Karena kan kondisi air yang sudah sorenya off, Takut kotor. ada sisa ya, Oh. ada bakteri. Nanti Oh. dia tidak masuk ke kap. Nah, nanti dia harus dibuang dulu, nyalain mesin, biar ngisi, buang lagi. Sambil pakai kanebo, terpisah ya. Kemudian siapkan kayak semacam koas kecil untuk salah-salah sini debu ya. Berarti yang ini dibersihkan semua berarti kalau selesai. Ya debu-debu ya. Kemudian apa namanya itu dilap. Jadi ada lap untuk body, ada lap untuk lapnya itu khusus ya. pakai kanebo, iya. Nah, terpisah ya. Iya. Jadi hindari kayak debu, kemudian air yang apa lama di Yang- di sini ya. iya. Nah, Di ini kan botol misalkan ada kotoran debu, kita iya. abaikan. Kemungkinan nanti sikap masuk nanti juga jadi masalah kan? Iya. Ya kan? Jadi masuk ke air ya. Satu nggak tahan Iya. dari kotoran nempel ya. Kedua si ini kan kalau lama-lama debu dengan tekanan gini ini kan sama kayak di amplas gosok gini kan. Iya. Itu nggak. Kalau ini posisinya kotor. Kemudian rantai itu bias perawatannya kita pakai stempet tapi yang food grade. Ya, ada yang food grade. Kalau ingin agak murah pakai blue band lah. Jadi sama. ya sama. Nah, blue band. Jadi dia tuh kena airnya nggak karat, kemudian si rantai itu akan namanya Tetap tuh awet berarti. awet karena si air nggak menyerap di dalam rantai tersebut. Kemudian perawatan nanti di sini ada semacam gearbox ya, ada oli yang harus diisi. Jadi nanti kita dibuka ya, ada di sini ya. Apa ini olinya khusus ini apa? Oli biasa itu apa? Ya, Oli. saya 40 lah ya untuk yang gearbox ya. Oli ada mereknya itu? Oli. Oh, oli mah merek apa aja. Yang Oh. penting keterangannya yang 40 aja cukup ya. Oh ya. Paling ini, kemudian kalau posisi panel tuh ini nanti kita bikin panel lagi sehingga nanti air arus listrik kita ada panel yang meng-on off-kan ke sini ya untuk mentransfer lah. Kemudian perawatan kap ini ya selain apa gemuk lah kalau istilahnya ya atau stempet, paling di sini ada pembuangan angin ya. Sebelah mana ini kita sebelah? Oh, sebelah sana tuh ya. Nah, tuh. Ya, ada ya. Tuh. Nah, ini ditekan ya. Kalau misalkan sudah gunakan sore pagi-paginya mau digunakan lagi, buang. Nanti kalau ada air dia kebuang airnya. Oh berarti setiap hari angin itu dibuang? Buang. Kenapa? Setiap hari? Nah, setiap hari ya. Mana caranya? Di sana, ada di sana. Nanti kita praktekkan lah. Oh iya iya. Cuma ini hanya pengenalan ya, Ya. pengenalan. Tatkala pertanyaan sampean tuh pengen awet ya jawabannya saya nggak bisa satu, udah banyak, Ya, betul ya, nggak? ya. Nggak bisa satu, ya satu-satu ini. Ya.
Kemudian kayak ini juga sama ya. Jadi posisi kalau sudah di setting ini sudah benar, udah aja jangan otak-atik. Iya. Ya. Oh, iya. Jadi terlalu kendor jangan, terlalu kuat jangan. Jadi udah di setting lah seperti itu. Nah, nanti kita contoh gini. Kompresor ya. Kompresor pertanyaannya mungkin begini. Pak, kenapa setiap hari saya harus buang? Kan sayang air dia itu kan selama dia itu ngisi kompresor pasti dia ada air. Kalau air itu nggak dibuang nanti lari ke sini ngenyumbat di sini bermasalah lebih parah. Yang Betul nggak? sini. Iya, new play. Nah, misalkan gini, di sini ada trouble misalkan nggak lancar, tekan di sini, ditekan ini tarik, ya, ini tekan ini tarik dia airnya keluar lewat sini. Oh, lewat sini ya. Iya, ini ditekan tarik. Ini kalau kelupaan ada air banyak nggak dikeluarin. Nanti kalau logika begini, misalkan Mas ngeyel lah, nggak nurut, wah tahu-tahu airnya ke sini. Ini berdampak kalau air masuk ke sini kesumbat, nanti nggak lancar, betul nggak? Karena airnya kedorong oleh pompa ke sini, oleh kompresor, ngerti ya? Iya. Nah, caranya di sini gimana ngebuangin? Boleh ditekan, ini tekan, tarik, just lancar. Yang ini buang. Udah lancar. Jangan buang ke sini berarti ya. Apanya? Yang ini. Air anginnya? Iya, airnya. Enggak perlu buang ke sini. Bukan. Ya boleh keluar aja. Nah, ini namanya kalau ada airnya nggak lancar nih. Misalkan ini di bawah dibuang, masih nggak lancar nih. Ini tekan, buang. Nanti sisa airnya keluar. Masukin lagi. Nah, poinnya jangan melakukan kesalahan karena ribet lah atau pengen cepet lah, itulah orang tuh biasanya seperti itu ya, jangan menganggap remeh. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi lakukan sehari ya lakukan aja, jangan gini pas ada masalah baru nanyain lagi loh. Awalnya kan udah dikasih tahu kan seperti ini. Yang lebih fatal kesalahan di sini itu yang mana? Yang lebih fatal maksudnya inilah rusak seumpamanya. Yang lebih fatal. Oh, gini. Barusan saya menyampaikan angin dulu. Iya. Angin juga fatal. Oh. Misalkan Anda sampean 2 minggu lah nggak dibuang-buang, biarin aja pengen tahu. Ya nanti si air masuk ke sini. Air udah masuk ke sini kan jadi asupan air mestinya dia ngasih perintah, dia kehalangan sama air. Yang ini penuh, yang ini nggak penuh, itu fatal kan? Nah, makanya disebutnya preventif. Cegah suatu masalah karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Karena apa? Satu, menghindari kotoran, filter udara dibersihin, ya kan? Kedua, takut anginnya juga kotor. Sebelum baru dipakai dulu, buang dulu, cas. Yakinkan bersih. Udah ini dia kan sama, dia tuh kayak terminal. Dia angin masuk dulu, nanti dia ngebagi kan. Ini kan ada air nanti di bawahnya tuh, ada tuh ya. Iya, Selama dia masih baru dia airnya sedikit. Nanti seminggu aja dia ada air. Lama-lama Ditekan kebuang supaya airnya jangan masuk ke sini. Nah, kalau airnya ke sini solusinya satu, tekan buang. Iya. Dia lancar dulu, lancar masukin lagi sini. Ya. Nah, kalau untuk ini juga sama ya. Ini manual, airnya juga harus bersih. Kalau airnya nggak bersih, kesininya juga nanti bermasalah. Berarti kotorannya masuk sini. Betul, dia harus di drain, dibuang dulu. Caranya buang yang ini. Nanti kita dipasang lebih detail lagi. Iya. Ini kan namanya pengenalan.